masa ditekan nanti nggak bisa dipakai tangannya ya. Jadi dia pakai batu diikat supaya ditekan supaya kurang sakitnya. Datang ke Rasulullah SAW, terus dia kasih lihat, ya Rasulullah lapar. Rasulullah kasih lihat juga, ternyata sudah 2 batunya. Saking lebih sakit rasa laparnya. Dalam satu hadis lagi, datang hilal, lalu hilal berarti 3. Tahu hilal ya? Hilal itu apa? Awal bulan. Lalu hilal kedua. Lalu hilal ketiga. Berarti berapa bulan? Berapa bulan? 3. Hilal awal bulan. Yang kedua itu bulan pertama. Ketiga bulan kedua. Dan rumah Rasulullah SAW tidak ada dalam hadis illal aswadain. Hitam yang 2 hitam. Apa hitam itu? Kurma dan air. Karena kalau air tidak punya warna. Selama 2 bulan makanannya apa? Sarapan, siang, makan malam, semuanya makannya kurma dan air. Kuat gak? Ini contoh untuk kita. Bagaimanapun kita lapar, tidak akan pernah lapar seperti Rasulullah SAW. Makanya ini apa? Allah tidak menghina, malah mengagungkan dan kasih kita contoh. 13 tahun di Makkah, gimana sabaran para sahabat, gimana hijrahnya. Hijrah yang pertama ke Al-Habasyah, hijrah ke Al-Habasyah juga dikejar, betul nggak? Kabur dari Makkah, saking disulitkan, disiksa, dibunuh. Yang pertama dibunuh siapa? Awal syahidah fil Islam. Masa wanita tidak tahu? Awal syahidah fil Islam perempuan. Yang pertama mati syahid perempuan. Siapa? Ada yang tahu tapi masih ragu. Sittina Sumayyah. Ummu siapa? Ummu Ammar, ya. Makanya jika Ali Yasir, keluarga Yasir disiksa, tidak turun mukjizat di situ. Allah bisa nggak turunkan mukjizat? Bisa. Tapi contoh untuk kita, ada berjuang dulu. Rasulullah hanya berkata apa? Sabran ala Yasir. Rasulullah lewat, lihat. Kenapa tidak ajak perang? Ya kan orang muslim masih sedikit. Berapa puluh orang nanti dihabisin. Nanti selesai di tempatnya. Dalam 1 hari selesai. Dibunuh semua. Gak ada kekuatan, gak ada kekuasaan. Maka sabarlah. Rasul berkata apa? Sabran ala Yasir. Inna maw'idukumul jannah. Kita ketemu di mana? Di surga. Sabarlah, sabar. Mau enggak? Kebetulan kita sudah diucapkan. Sudah enggak? Sabarlah. Di sini sabar. Kita belajar dari sirah. Gimana kita belajar dari sirah? Ini, sabarlah di dunia. Sabarlah. Nanti kita di surga, tenang. Nanti bahagianya di surga. Istirahatnya di surga. Semuanya di surga. Tenang, kalau di dunia, tenang, sabar. Soalnya tetap akan hilang dunia, betul nggak? Tetap jalan. Sumayyah sudah mati, sudah dibunuh, betul? Sayyidina Ammar sudah, Sayyidina Rasulullah sudah, Abu Lahab sudah, Abu Jahal sudah, Fir'aun sudah. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Siapa? Yang sabar. Kalau Allah berkata innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini hanya untuk orang yang sabar saja. Jadi orang yang bersabar di dunia itu, datang hari kiamat, wah, bapak dari orang yang sabar, ibu dari orang yang sabar di dunia ya, silakan masuk surga. Gimana, nggak ada hitungan? Nggak ada, silakan langsung. Datang orang lain, walaupun amalannya lebih banyak, tapi bukan orang yang sabar, oh maaf, hitung dulu. Ini artinya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Datang langsung, Bapak Masya Allah. Maka datang rombongan sendiri orang yang bersabar di dunia. Karena sudah, masa sabar di dunia, sabar untuk hisab juga, udah selesai. Langsung masuk surga. Ini pelajaran dari masa apa? Dari masa Makkiyah.
kita belajar perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan para sahabat. Gimana para sahabat sabar sedangkan berapa banyak mukjizat. Mukjizat syaqqul qamar, bulan dibelah dua. Ini sekarang sudah disebutkan, kita pernah bahas di sini. Sudah disebutkan dengan pakar. Sudah dilihat dengan teleskop sekarang, sudah ada buktinya. Silakan cari di Google nanti. Sudah ada. Apalagi kalau bisa cari langsung pakai bahasa Inggris, keluar langsung hasilnya, keluar gambarnya, keluar semuanya. Sudah dibuktikan. Tapi zaman kita ini, kalau dulu lah, tidak ada belum. Jadi banyak mukjizat di masa Makkah, di 13 tahun di Makkah. Kenapa Allah tidak menghancurkan orang kafir? Contoh untuk kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian berpikir begitu mudah masuk ke surga? Walamma yatikum mathalul ladzina min qablikum. Dan sudah datang contoh orang yang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka dapat kesulitan, dapat masalah, dapat musibah juga. Sampai apa? Hatta yaqul. Man yaqul? Sampai apa? Ar-Rasul. Rasulullah sendiri yang berkata apa? Mata Nasrullah, kapan tolongan Allah turun? Saking mereka bersabar, saking keras, saking sudah tidak kuat. Dan Allah berkata apa? Ala inna nasrullahi qarib. Nasrullah sangat dekat. Allah kun fayakun. Tapi ini apa? Ujian. Gimana orang mulia ditingkatin di surga kalau tidak ada ujian? Maka kata para ulama, ujian itu tidak buruk dan tidak baik. Betul nggak? Ujian buruk atau baik? Buruk, tidak baik. Tapi gimana hasilnya? Nilainya full. Alhamdulillah ya Allah. Coba ketemu orang yang baru ujian. Orang pintar ngomong apa? Allahu Akbar, alhamdulillah. Soalnya saya sudah capek 1 tahun belajar baca ya. Jadi alhamdulillah sekarang senang saya. Apalagi keluar nilainya juara 1. Allahu Akbar, luar biasa nih. Senang nggak? Senang. Suka ujian nggak? Sukalah. Kalau nggak ada ujian masa saya diratain sama orang bodoh? Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Ini kepentingan ujian di sini. Makanya orang mulia, orang pintar suka ujian. Orang satu lagi yang tidak belajar, main-main. Jika datang ujian, baca, bingung apa yang harus dijawab duluan. Soalnya nggak tahu semua. 1 tahun dia main. Jika datang ujian, jika datang malaikat maut, jika datang malaikat di kuburan bertanya, Man Rabbuk? Gimana? Aduh, gimana ya? Dulu saya main, ilmu saya tidak ke situ. Ilmu saya ke arah lain. Nanya ke bola, nanya ke Muhammad Salah, nanya ke Messi, Ronaldo. Pintar saya, bisa ngomong berjam-jam. Tapi merebuk, aduh, enggak ke situ saya. Madinuk, madza taqulu fi man bu'itha fik? Enggak ada jawab di sana. Disitulah ujian jadi apa? Tidak baik. Betul enggak? Makanya harus ada ujian. Kenapa harus ada ujian? Supaya orang baik tidak diratakan dengan orang yang tidak baik. Makanya gimana hasil ujian? Gimana hasil ujian di masa Makkah 13 tahun? Gimana? Ini hasilnya, silakan. Ini hasilnya, saya melihat hasilnya, Masya Allah. Ini hasilnya ini kita. Apakah para sahabat berjuang 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Al-Madinah, hilang enggak perjuangannya? Darah-darah orang yang habis hilang enggak? Enggak hilang. Apa buktinya? Buktinya saya nih. Seorang muslim percaya kepada Allah, siap ke akhirat, siap lanjut tugas Allah Azza wa Jalla di buminya, siap belajar dan baca hadis, siap dilakukan, siap diajarkan. Sampai kapan? Sampai ketemu malaikat maut. Siap insyaallah. Ini buktinya. Betul enggak? Makanya ujian itu untuk orang apa seperti tadi?